Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar lagi mata pelajaran matematika kelas 6 SD. Materinya tentang satuan debit. Nah, jangan lupa kalian tonton penjelasan materi hari ini dari awal video sampai akhir, karena di akhir video nanti akan ada soal latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Oke, langsung saja ya kita ke materinya. Nah, sebelum kita belajar tentang satuan debit, kita harus tahu dulu nih, apa sih satuan debit ini? Satuan debit biasanya digunakan untuk menentukan volume air yang mengalir dalam suatu satuan waktu. Misalnya nih, Ira akan mengisi sebuah ember dengan air dari keran. Dalam waktu 1 menit, ember tersebut terisi 6 liter air. Artinya, debit air yang mengalir dari keran itu adalah 6 liter per menit, atau ditulis 6 L per menit. Nah, L di sini adalah lambang dari liter. Nah, untuk dapat menentukan debit air, maka kita harus mengetahui satuan ukuran volume dan satuan ukuran waktu terlebih dahulu ya, karena debit air ini berkaitan erat dengan satuan volume dan satuan waktu. Sekarang kita akan belajar tentang konvensi satuan waktu terlebih dahulu ya, yaitu satuan waktu jam, menit, dan juga detik. 1 jam adalah 60 menit, 1 menit adalah 60 detik, maka 1 jam adalah 3600 detik. 1 menit adalah 1 per 60 jam, 1 detik adalah 1 per 60 menit, 1 detik adalah 1 per 3600 jam. Nah, untuk 1 jam hasilnya adalah 3600 detik. Itu dari mana? Ingat, 1 jam itu 60 menit, 1 menit 60 detik, maka tinggal kita kalikan saja. 60 dikali 60 hasilnya adalah 3600 detik. Nah, untuk 1 menit dirubah ke jam, atau detik dirubah ke menit, dan detik dirubah ke jam, itu tinggal kalian bagi saja. Tuh. Jadi yang perlu kalian ingat adalah yang 3 bagian yang atas. Untuk 3 bagian yang bawah itu kalian tinggal bagi. Jadi 1 per 60 atau 1 per 3600, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang konversi satuan volume. Nah, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, atau 1000 cm kubik, atau 1 juta milimeter kubik, atau juga jika kita rubah ke meter kubik itu sama saja 0,001 meter kubik. 1 cc itu sama dengan 1 ml atau 1 cm. Untuk lebih jelasnya tentang materi hari ini, perhatikan ya contoh berikut ini. Nomor 1, sebuah kolam diisi air dengan menggunakan pipa yang debitnya 1 liter per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, volume air yang mengalir dari pipa tersebut adalah 1 liter. Selanjutnya, debit air yang mengalir pada pintu air Manggarai adalah 500 meter kubik per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, volume air yang mengalir melalui pintu air Manggarai adalah 500 meter kubik. Bagaimana? Sudah paham belum?
Nah, sekarang kita lanjut ya. Tentang hubungan antar satuan debit. Satuan debit yang sering digunakan itu biasanya adalah liter per detik atau meter kubik per detik. Ingat bahwa 1 liter itu sama saja 1 desimeter kubik. Atau jika kita rubah 1 liter ke meter kubik itu sama saja 1/1000 meter kubik. Ingat ya, tangga satuan volume. Meter kubik ke desimeter kubik. Nah, desimeter kubik ini sama dengan liter. Itu materi yang kemarin ya. Nah, desimeter dirubah ke desimeter kubik. Apabila kita rubah ke meter kubik, maka ini tangganya naik. Maka harus diapakan? Dibagi 1000. Betul. Oleh karena itu, 1 liter per detik sama dengan 1/1000 meter kubik per detik. Karena liter itu sama dengan desimeter kubik, maka ketika dirubah ke meter kubik itu harus dibagi 1000. Sekarang, bagaimana cara kita mengubah satuan meter kubik per detik menjadi liter per detik? Yaitu dengan mengalihkan kedua ruas pada persamaan tersebut dengan dikali 1000. Nah, sama kayak contoh sebelumnya, 1 liter per detik sama dengan 1/1000 meter kubik per detik. Ya, jadi 1 liter per detik itu sama saja 1/1000 meter kubik per detik. Nah, sekarang kita rubah meter kubik per detik dirubah ke liter per detik, yaitu dengan dikalikan 1000 di ruas kanan dan juga di ruas kiri. Nah, ini yang tadi ya. Jadi liter, ingat liter itu adalah desimeter kubik ya. Maka ketika kita merubah meter kubik ke liter, itu berarti turun 1 tangga. Maka diapakan? Dikali 1000. Makanya nih sekarang kita akan mengalihkan 1000 pada kedua ruas baik kiri maupun kanan. Maka 1 liter per detik kita kali 1000 sama dengan 1/1000 meter kubik per detik kita kalikan juga 1000. Nah, sekarang 1 liter per detik kita kalikan 1000, hasilnya adalah 1000 liter per detik. Sekarang kita kalikan lagi, 1 dikali 1000 sama dengan 1000. Berarti 1000/1000 meter kubik per detik. Nah, sekarang kita hitung hasilnya. 1000 liter per detik sama dengan 1 meter kubik per detik. Dari mana 1000 dibagi 1000 hasilnya adalah 1. Maka jika kita rubah nih posisinya sama saja nih ya, kita tulis 1 meter kubik per detik itu sama saja dengan 1000 liter per detik. Tuh. Sekarang kita lanjut ya ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal 4 meter kubik per detik. Kita akan merubahnya ke liter per detik. Ingat, meter kubik ke liter adalah turun apa naik? Turun, maka dikalikan 1000. Maka 4 dikali 1000 sama dengan 4000 liter per detik. Nah, untuk soal ini bukan hanya kalian perhatikan volume, satuan volumenya, tapi juga satuan waktu. Nah, untuk pertanyaan soal nomor 1 ini, karena sama-sama satuan waktunya detik, maka tidak usah kita rubah. Jadi kita hanya cukup mengalihkan meter kubik dirubah ke liter, karena satuan waktunya sama-sama detik, sedangkan satuan volumenya yang berbeda, begitu.
Untuk soal nomor 2, 6.000 liter per detik kita kalikan, kita rubah maksudnya ke meter kubik per detik. Nah, liter ke meter kubik itu adalah naik, maka dibagi 1000. Jadi 6.000 per 1000 meter kubik per detik sama dengan 6 meter kubik per detik. Tuh ya. Perhatikan saja nanti satuan waktu dan satuan volumenya. Untuk soal nomor 3, 6 liter per menit. Sekarang kita akan rubah ke liter per detik. Nah, coba kita lihat. Liter, maka satuan volumenya sama. Yang berubah adalah menit dirubah ke detik, atau satuan waktunya yang kita rubah. Sama saja berarti 6 liter dibagi 1 menit. Nah, 1 menit itu berapa detik? 60 detik. Maka 6 liter dibagi 60 detik. Nah, sekarang kita bagi 6 per 60. Itu kita bisa bagi sama-sama bagi 6. Maka 6 dibagi 6 hasilnya 1 liter. 60 dibagi 6 hasilnya adalah 10 detik. Nah, sekarang kita bagi 1 dibagi 10, hasilnya adalah 0,1 liter per detik. Nah, itu ya contoh soal yang bisa kalian pelajari untuk mengisi soal-soal setelah ini. Nah, intinya dalam mengerjakan soal ini adalah kalian perhatikan satuan waktu atau satuan volumenya. Apakah yang harus kita rubah itu satuan waktu kah atau satuan volume, atau mungkin dua-duanya? Jadi kita harus perhatikan pertanyaannya apa. Tuh. Itulah dia tadi penjelasan materi kita hari ini. Sekarang saatnya kalian berlatih untuk mengerjakan soal-soal tersebut di rumah. Di sini ada 5 pertanyaan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Untuk mengerjakan soal-soal tersebut, kalian perhatikan pertanyaannya. Seperti misalkan nomor 1, 3 meter kubik per detik, kalian nanti harus rubah ke liter per detik. Nah, satuan volumenya ini dari meter kubik dirubah ke liter. Untuk satuan waktunya sama, maka kalian tinggal rubah aja meter kubik ke liter itu berapa. Ingat, liter adalah desimeter kubik. Untuk nomor 2, 4 meter kubik per detik berapa mililiter per detik. Nah, untuk satuan waktunya sama, yaitu sama-sama detik. Yang berbeda itu hanya satuan volume, yaitu meter kubik dirubah ke mililiter. Nah, mililiter itu, ingat mililiter adalah sentimeter kubik. Tuh. Nomor 3, 3000 liter per detik, kita rubah ke meter kubik per detik. Nah, coba kalian simak ya. Kalian perhatikan mana yang harus kalian rubah, mana yang enggak. Tuh. Untuk nomor 4, 8000 liter per detik, nanti kalian rubah ke meter kubik per detik. Untuk soal nomor 5, ini harus kalian kerjakan 2 kali, di mana 10 liter per menit kalian rubah ke liter per detik. Jika sudah ketemu jawabannya, nanti hasil dari liter per detik ini kalian rubah lagi ke mililiter per detik ya. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.